25 tahun, TPI ini telah berdiri di Dusun Caru, Kelurahan Bajang, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Setiap sore, para santri dari berbagai desa belajar mengaji Al-Quran di sini. TPI ini sudah meluluskan hampir 1.000 santri. Ya, Hajah Elvi Muawanah yang mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran ini. Sejak didirikan pada tahun 1996, para santri yang belajar di sini tidak pernah dipungut biaya alias gratis. Cipi, begitu ia disapa saat kecil. Lahir pada 27 November 1972, ia dikenal sebagai anak yang rajin belajar. Dilahirkan oleh Ibu Siti Rohmah, Bapak Mahfud, dilahirkan di DKT Madiun. Saat Cipi usia 8 tahun, sang ayah meninggal dunia. Dan kemudian, Ibu Siti Rohmah menikah kembali dengan Bapak Kiai Haji Abdul Muin. Kemudian saya dibesarkan oleh Bapak Haji Abdul Muin dan Ibu Hajah Siti Rohmah, dan kemudian membesarkan kami berempat dan kami berenam. Saya karena sebagai guru negeri, bapak saya juga guru negeri meskipun di swasta, tapi mereka adalah guru negeri. Saudaranya itu 4, terus saudara sepupu 2, waktu itu 6 anak. Kami tetap diajarkan untuk saling bersama, misalnya kita makan ya bersama. Seingat saya dulu pernah dikasih suruh makan tempe sama nasi loh. Walaupun kita tidak tahu meskipun pegawai negeri, tapi waktu itu seingat saya yang makanan yang paling saya ingat tuh kering mie sama tempe. Yang penting sama. Dia itu orangnya lomo, dermawan. Jadi kalau punya apa-apa selalu diberikan kepada adiknya dan selalu mengalah untuk adik-adiknya. Selain sebagai guru, orang tua Cipi dipercaya oleh Kiai Haji Zarkasi, pimpinan Pondok Gontor, untuk mengelola sawah milik pondok pesantren. Itu sekitar 4-5 tahun, itu kita nggak ada sawah. Saya juga ikut pada waktu ibu masak, ya bikin itu ya tempe, terus sama kentang. Waktu itu saya masak itu, terus sama bikin mie, terus dibawa ngirim orang yang ngerjain sawah. Ya pada saat saya suruh jemur padi ya, bawa tomblok dari rumah, saat tomblok dibawa ke halaman, terus beber terpal dulu ya saya kasih di situ, terus kemudian saya sapu untuk membersihkan itunya, daun-daunnya pari itu tak bersihkan gitu ya setiap hari hampir. Sebenarnya sih gantian juga sih sama kakak saya. Kalau saya itu bagian nyapu-nyapu, kemudian sama tapen gitu ya, sama ibu saya juga tapen, saya juga akhirnya juga bisa. Kalau sudah kering itu saya masukkan di bago. Kalau sudah kering, misalnya nasinya sudah habis, saya kok dapat tugas itu ya untuk nyelep gitu. Saya bawa sekebo, saya nggak tahu waktu itu saya kok dapat jatah untuk nyelep nih. Jadi gabas itu beratnya sekitar 40 kilo, itu ditaruh di sepeda, itu saya bisa bawa itu, kemudian saya bawa ke seleb. Usai pulang sekolah dari MI Ma'arif Gandu, sore harinya Cipi belajar mengaji di Madrasah Diniyah. Pada waktu masih SD ya, kelas 5 kalau nggak salah, itu pernah ngewantuk itu ya, itu dipaksa gitu ya, pokoknya harus belajar. Kuncinya pokoknya belajar gitu loh, supaya nanti jadi orang gitu ya, supaya nanti bermanfaat gitu loh. Sebenarnya saya mau protes ya, ngewantuk kok nggak boleh gitu, kok nggak boleh tidur gitu loh. Ternyata karena mau ujian, terus nanti mau apa yang mau dimasukkan ke ujian kalau nggak belajar. Makanya meskipun ngewantuk ya saya dipaksa untuk belajar, tapi ya alhamdulillah ternyata untuk hal yang baik emang ya harus dipaksa. Tahun 1985, Cipi lulus dari MI Ma'arif dan melanjutkan ke MTS Negeri Jorsan Ponorogo. Di MTS itu sudah lengkap. Ada nahwunya, ada sorofnya, ilmu-ilmu untuk mempelajari Al-Quran itu ada, kemudian ada bahasa Inggrisnya, ada sekolah umumnya, ada pelajaran yang ada di MTS, sehingga itu kolaborasi salafi sama modern, sehingga saya sama saudara saya yang 6 itu akhirnya yang satu rumah itu semuanya sekolah di situ gitu ya. Meskipun bapak saya kepala sekolah, tapi kalau saya nggak mengerjakan tugas ya tetap dihukum, nggak ada dispensasi, karena guru kan masing-masing. Ya tahu kalau saya anaknya Pak Abdul Muin tahu, karena waktu itu saya mungkin lagi ini ya agak banyak mungkin hafalannya, sehingga saya suruh hafalkan Mahfudz 3 itu saya enggak hafal, terus dijejer di depan sampai kemudian harus hafal. Jadi 1 jam pelajaran saya dijejer, tapi dengan 2 orang, bukan saya sendiri.
Dan pada tahun 1988, ia lulus dari MTS dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah di tempat yang sama. Dan saat itu, sang ayah, Kiai Haji Abdul Muin, sebagai kepala sekolahnya di MTS dan MA tempat ia belajar. Semasa gadis, Cipi tak malu untuk mencari uang sendiri dengan berjualan sanggei. Tiap malam, ia menyiapkan sekantong sanggei untuk dibungkus. Dan esok harinya, ia jual di sekolahan dan juga di teras rumahnya. Madrasah Aliyah kelas 2, mungkin waktu itu saya sudah tertarik untuk memulai usaha. Jadi saya sudah berpikir, nanti kalau saya lulus sekolah itu saya kerja apa ya nanti ya gitu ya. Cobalah saya coba cari usaha sendirilah, cari uang gitu ya. Terus saya coba sih, saya kok kayaknya suka jualan sanghei karena saya suka makan sanghei, sehingga saya jual gitu ya. Saya coba jual sanghei waktu itu, kemudian saya bungkusi kecil-kecil. Ya waktu itu ya cuma 500 rupiah gitu ya, saya jual gitu ya. Terus kemudian saya sempat mencoba ini ya, menjual kacang telur ya. Nah itu untuk eksplorasi ya, bahwa ternyata cari uang tuh harus kerja keras gitu ya. Tak hanya itu, ia pun juga menerima pesanan jahit baju dari teman sekolahnya. Keterampilan menjahit ini ia peroleh dari sang ibu, yang juga sebagai penjahit pakaian seragam sekolah. Ibu bikin baju banyak sekali, lah saya itu nginceng aja gitu loh. Wah ini ibu saya kok bikin baju, saya cuma nginceng aja, wah berarti saya juga bisa gitu. Jadi pernah saya memotong kainnya yang sebenarnya itu dipakai untuk seragam itu saya potong. Ibu saya ya marah-marah, ya apa ini seragam ini? Tetapi karena saya kan juga pengen bisa gitu. Saya yang menawarkan kepada teman-teman, siapa yang mau jahit baju, kakak saya bisa, seperti itu. Dan nanti kalau sudah ada hasilnya kita share, bagi bareng untuk adik-adik, kemudian untuk kakak dan untuk teman-teman, seperti itu. Ada teman saya yang pengen bajunya dibuatkan, alhamdulillah jadi atas dan bawah. Waktu itu saya dikasih bayaran 8.000, itu saya seneng ya minta ampun gitu ya. Karena apa? Saya ini masih SMA, masih Madrasah Aliyah itu loh, kok bisa bikin baju, dan teman saya itu pakai dan sangat senang sekali dia pakai baju yang saya buat. Saya pakai untuk beli jajan gitu ya. Beli jajan, kemudian saya bagi dengan saudara-saudara saya. Terus kalau pas kebetulan ada teman saya juga bagi sama teman-teman saya. Senengane ngowe jajan kancane, jajal gawe klambi. Waktu kecil itu alhamdulillah dalam pendidikan seakan-akan ya sudah terarah sendiri. Mudah-mudahan manfaat di dunia dan di akhirat nanti. Setelah lulus aliyah tahun 1991, ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Yayan Sunan Ampel, Malang. Selama kuliah, Cipi aktif dalam berorganisasi, sehingga ia memiliki banyak pengalaman dalam menempuh belajar di kota Malang. Nah ternyata juga di IAIN, saya di semester 7 dan 8 juga waktu itu dapat beasiswa Super Semar. Jadi apa yang saya inginkan itu sama orang tua itu selalu dituruti. Bu, saya mau PPL, terus sama bapak bilang, ya wes enggak apa-apa, nanti kita bawakan motor ya. Waktu itu dibawakan motor RC 100 Suzuki gitu ya. Dan karena saya dikasih sepeda, saya begini, wah ini kalau saya cuma punya sepeda, saya tidak suka sama kebiasaan orang-orang misalnya sambil jalan-jalan, tulan-tulan ke mall, itu saya enggak suka. Tapi saya lebih suka ke pondok gitu ya. Dan kayaknya enggak mau diam, dengan waktunya itu selalu harus dia isi dengan satu kegiatan. Saat itu di semester 3 kalau tidak salah, beliau sudah mulai masuk menjadi anggota himpunan mahasiswa jurusan kalau tidak keliru. Dan memang dia menjadi seorang aktivis mulai sejak kecil. Dia ikut kegiatan di remaja masjid. Jadi saya di Malang juga tertarik untuk mencoba mendirikan TPQ di Malang gitu ya. Terus setelah saya juga mengaji di pondoknya Sabilur Rasyad itu, dan bahkan saya bahwa kalau saya itu mengabdi sama kiai, kitanya sanitasi bisa jadi orang sukses juga gitu ya. Saya mengenal pribadi Bu Elvi itu orangnya suka dengan hal-hal yang baru. Kemudian beliau ini berusaha untuk
mewujudkan apa-apa yang ada di dalam pikirannya itu. Alhamdulillah beliau itu sangat peduli sekali sama saudara-saudaranya, utamanya masalah pendidikan. Bagaimana caranya beliau itu mengusahakan supaya saudaranya ataupun sekitarnya itu yang ingin mengenyam pendidikannya lebih tinggi itu selalu peduli dan membantu. Setelah lulus S1, ia kembali ke Ponorogo. Ia mendirikan TPQ di samping rumahnya dan juga menjadi guru honorer di MTS dan MA Al-Islam. Setahun kemudian, Cipi mendaftar sebagai CPNS dosen dan ia diterima sebagai dosen di STAIN Tulung Agung. Tahun 1998, ia melanjutkan sekolah strata 2 di Universitas Negeri Malang dan mengambil program studi, bimbingan dan konseling. Sebelum lulus, Cipi menikah dengan Bapak Munif Arwafi. Kini dianugerahi 4 orang anak, yaitu Alifah, Banin, Tabina, dan Suraya. Saya itu punya anak itu jaraknya ya 5 tahun dari pernikahan gitu ya. Saya baru dikasih anak pada 5 tahun berikutnya ya, tahun 2006 saya baru melahirkan anak pertama, kemudian saya 2007 melahirkan anak kedua, kemudian 2008 saya melahirkan anak ketiga. Tahun 2001, Cipi lulus dari Universitas Negeri Malang. Selain mengajar di STAIN Tulungagung, tahun 2005 hingga 2010, ia juga sebagai dosen psikologi di Institut Agama Islam Sunan Giri, Insuri, Ponorogo. Tahun 2009, ia kembali melanjutkan sekolah ke jenjang strata 3 di Universitas Negeri Malang. Sesaat setelah ujian disertasi tahun 2014, ia mendapat musibah. Ia mengalami kecelakaan sehingga harus beraktivitas di atas kursi roda selama 3 bulan. Tahun 2014 gitu ya, saya itu mungkin karena capek banget gitu ya, sehingga dan saya sangat menforsir diri saya supaya semuanya bisa saya lampaui gitu. Akhirnya saya jatuh dari motor gitu ya, dan kaki saya dislokasi, kemudian tangan saya putus gitu ya, tulang tangan saya atas itu juga putus bagian kanan gitu. Bahkan waktu tanda tangan S3 di dosen pembimbing itu saya terpaksa ya, dia pakai kursi roda menuju Universitas Negeri Malang gitu ya. Saya sambil sakit gitu ya, menahan semua sakit dari tangan masih sakit sekali. Saya harus ke depan komputer gitu ya, harus mengerjakan dan akhirnya ternyata bisa selesai dalam 2 hari. Semua ujian itu memang harus dilalui, baik fisik maupun psikis itu orang harus siap gitu ya. Tahun 2015, ia dinyatakan lulus dengan gelar doktor dari Universitas Negeri Malang. Setelah kesehatannya pulih kembali, ia pun melanjutkan kegiatan studi. Dari menulis artikel, buku, seminar nasional dan internasional, presentasi di beberapa negara Asia, Timur Tengah, dan Eropa, ia tempuh dengan semangat yang tinggi. Demi ilmu, ia menjadi wanita yang mandiri dan berani menghadapi segala resiko dan tantangan. Terus ada yang mengatakan, lek urung profesor ki urung dosen tenanan gitu. Akhirnya saya menyelesaikan S3, kemudian saya ingin menjadi profesor karena senior-senior terdahulu juga sudah banyak profesor di IAIN Tulung Agung. Salah satunya adalah bahwa kita harus presentasi ke luar negeri, kemudian harus menemukan Scopus gitu ya, karena itu adalah syarat mutlak. Scopus itu adalah salah satu syarat yang sangat berat dan sangat sulit untuk ditemukan. Karena itu saya memang sangat berjuang sekali untuk mendapatkannya itu. Itu adalah password untuk menuju profesor. Selain sebagai reviewer jurnal Scopus bereputasi IJI, kini Cipi yang dulu berbeda dengan sekarang. Di dunia pendidikan, ia lebih dikenal dengan Dr. Hajah Elvi Muawanah MPD, yang juga sebagai reviewer jurnal AJ Turki, IJI Turki, dan Psikologi Research USA. Memiliki segudang prestasi, Dr. Hajah Elvi Muawanah tetap menjadi sosok yang sederhana dan tetap berbakti kepada orang tuanya. Ketika kita bekerja, tentu niatnya yang pertama adalah ibadah, yang kedua mesti membahagiakan diri sendiri dan keluarga, itu mesti yang utama, kemudian adalah yang masyarakat.
Nah, tetapi ketika dalam berkarir itu kita harus punya target tertentu gitu. Kapan kita harus naik jabatan berapa tahun gitu ya. Kemudian peralatan yang harus diperlukan untuk mendapatkan jabatan itu apa saja gitu loh. Sekuat tenaga carilah itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dengan jalan-jalan yang baik, dengan jalan-jalan yang bagus, dan yang penting adalah istiqomah. Jadi ketika tujuan sudah ditentukan, maka jangan pulang sebelum tujuan itu berhasil. Tanggal 23 November 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kepada Dr. Hajah Elvi Mawana MPD menjadi profesor. Alhamdulillah, semua tidak ada yang bisa membawa ke saya seperti ini kecuali pertama tentunya atas izin Allah gitu ya, atas ridho Allah, tentunya juga atas ridho kedua orang tua saya. Ya, karena itu saya mengucapkan terima kasih terutama kepada yang pertama adalah Bapak Rektor IAIN Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Maftuhin. Juga berterima kasih kepada Pak Menteri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan yang telah mengizinkan saya dan telah memberikan SK kepada saya. Kemudian semua ya pejabat-pejabat yang di IAIN Tulungagung yang semuanya sangat mendukung. Yang minta maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan kini, Profesor Dr. Hajah Elvi Mawana MPD menduduki jabatan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Bimbingan Penyuluhan di IAIN Tulungagung. Selamat, Prof.